Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fabina Azahra, nomor absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan video mengenai pengolahan limbah dalam industri kosmetik. Industri kosmetik adalah salah satu sektor yang berkembang pesat seiring dengan peningkatan permintaan konsumen terhadap produk kecantikan dan perawatan diri. Seiring dengan pertumbuhannya, industri ini juga menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk, baik padat, cair, maupun gas. Limbah tersebut berasal dari berbagai tahap produksi, seperti bahan baku kemasan, serta sisa-sisa dari proses formulasi dan pengemasan produk kosmetik. Namun, meskipun industri kosmetik berkontribusi pada perekonomian global, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah kosmetik ini tidak bisa diabaikan. Banyak bahan kimia yang terkandung dalam limbah kosmetik berpotensi mencemari air, tanah, dan udara, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kali ini saya juga akan menjelaskan tentang pengolahan limbah di industri, yaitu pada PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon Technology and Innovation tentunya akan menghasilkan limbah sebagai satu bagian dalam proses produksi yang dilakukan oleh PT Paragon Technology and Innovation. Limbah yang dihasilkan oleh PT Paragon Technology dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah B3. Limbah padat adalah limbah yang berupa karton, plastik yang sudah tidak terpakai, kemudian limbah yang tersebut akan dijual ke pihak ketiga. Sedangkan sampah seperti kertas, plastik kotor, tisu, dan lain-lain akan dibuang dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga. Limbah cair merupakan limbah yang berasal dari kamar mandi dan air bekas pencuci. Karena limbah cair ini bukan limbah yang berbahaya, maka limbah ini tidak melalui proses pengolahan akan tetapi langsung dibuang ke aliran pembuangan. Limbah B3 sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama limbah B3 padat. Limbah ini merupakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang kadar airnya kurang dari 70%, yaitu dari sisa hasil produksi krim, powder, dan lipstik. Limbah tersebut akan dikumpulkan dalam suatu wadah dan kemudian akan diberikan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin dalam menangani limbah tersebut. Yang kedua, limbah B3 cair. Limbah ini merupakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang kadar airnya lebih dari 70%, yaitu dari sisa hasil produksi sampo, hair tonic, toner, parfum, dan lain-lain. Limbah tersebut kemudian diolah di instalasi pengolahan limbah. Pengolahan limbah B3 cair. Teknologi pengolahan limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan limbah domestik maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Jadi, teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan. Berbagai teknik pengolahan limbah untuk menyisihkan bahan polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik pengolahan air buangan yang telah dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode pengolahan. Yang pertama, pengolahan limbah secara fisika. Pengolahan limbah cair secara fisika dalam industri kosmetik melibatkan beberapa proses utama untuk menyisihkan bahan-bahan yang tidak diinginkan. Proses penyaringan digunakan untuk menghilangkan bahan tersuspensi berukuran besar, sementara pengendapan digunakan untuk menyisihkan partikel yang mudah mengendap. Floatasi digunakan untuk mengatasi bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak. Filtrasi biasanya dilakukan sebelum proses adsorpsi atau reverse osmosis untuk menghindari gangguan pada sistem. Adsorpsi menggunakan karbon aktif berfungsi untuk menghilangkan senyawa organik terlarut seperti fenol. Teknologi membran reverse osmosis digunakan untuk pengolahan kecil dengan tujuan mendaur ulang air, meskipun biaya instalasi dan operasinya tinggi. Yang kedua, ada pengolahan limbah secara kimia. Pengolahan limbah industri kosmetik secara kimia melibatkan pengikatan bahan kimia menggunakan partikel koloid dengan proses flokulasi koagulasi untuk mengendapkan bahan yang sulit larut.
Logam berat senyawa fosfor dapat disisihkan dengan menambahkan elektrolit atau larutan alkali, menghasilkan endapan hidroksida logam atau hidroksiapatit. Krom heksavelan direduksi terlebih dahulu sebelum diendapkan sebagai krom hidroksida. Bahan organik beracun seperti fenol dan sianida dapat dioksidasi dengan bahan seperti klor, ozon, atau hidrogen peroksida. Meskipun efisien, proses kimia ini mahal karena memerlukan bahan kimia. Yang ketiga, ada pengolahan limbah secara biologi. Sebagai contoh adalah pengolahan etil alkohol. Etil alkohol merupakan pelarut dalam industri kosmetik. Limbah cair ini bersifat mudah terbakar sehingga perlu penanganan khusus dalam proses pengolahan limbahnya. Residu alkohol yang berasal dari limbah kosmetik dipisahkan lalu difermentasikan. Parameter yang mempengaruhi proses fermentasi ini antara lain adalah suhu, pH, alkalinitas, DO, BOD, dan COD. Setelah difermentasikan, selanjutnya didestilasi untuk dipisahkan alkoholnya. Parameter proses destilasi antara lain suhu dan tekanan uap. Etil alkohol murni yang didapatkan selanjutnya dapat digunakan lagi dalam industri kosmetik. Selain etil alkohol dihasilkan pula etanol. Etanol yang dihasilkan dari destilasi ini selanjutnya digunakan sebagai green fuel, sedangkan residu sisanya dievaporasi. Sebagai contoh, ketika digunakan sebagai bahan bakar tambahan dalam automobil, etanol sendiri dapat 1. Mengurangi gas knalpot dan gas greenhouse hingga 10%. Yang kedua, mengurangi pelepasan karbon dioksida dan gas beracun tinggi hingga 30%. Yang ketiga, menghasilkan reduksi bersih pada lapisan bawah ozon, komponen besar dan asap bahaya kesehatan bagi anak-anak dan dewasa untuk masalah pernapasan. Yang keempat, membantu mengurangi ketergantungan negeri kita dalam impor minyak asing. Jadi kesimpulannya, pengelolaan limbah di industri kosmetik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah yang dihasilkan baik berupa limbah padat, cair maupun gas dapat memiliki dampak negatif jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, berbagai metode pengolahan limbah seperti pengurangan sumber limbah, daur ulang, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan perlu diterapkan secara efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.